FIFA yakin Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia setelah 88 tahun. PSSI dikabarkan hubungi Tristan Goejer, bintang muda Ajax, siap bela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Manajer timnas Indonesia, ingatkan Patrick Kluivert jangan coba-coba lagi taktik saat lawan Cina. Media Jepang sebut, timnas Indonesia seperti tim B-nya timnas Belanda. Jai Itzes bermimpi bahwa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. FIFA yakin Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia setelah 88 tahun. Timnas Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026, mengakhiri penantian selama 88 tahun sejak keikutsertaan terakhir yang masih menggunakan nama Hindia Belanda pada edisi 1938. Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, bahkan menaruh keyakinan besar bahwa timnas Indonesia akan mampu mewujudkan mimpi ini. Menurut rilis resmi FIFA yang terbit pada 25 Maret 2025, timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang berpotensi memecahkan rekor keikutsertaan setelah hampir satu abad absen dari pentas sepak bola dunia. Dalam artikel berjudul Indonesia, Kembali ke Masa Depan, dan Piala Dunia 2026, FIFA menyebutkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk mengulang sejarah. Satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia terjadi di Perancis 1938, dan kini mereka berpeluang untuk mengulanginya pada ajang global tahun depan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tulis FIFA dalam artikelnya. Harapan ini semakin besar setelah timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sempat diragukan akibat kekalahan telak dari timnas Australia, skuad asuhan Patrick Kluivert kini kembali memiliki peluang untuk lolos melalui jalur babak keempat, jika mampu memaksimalkan dua laga tersisa melawan Jepang dan Cina. Laga melawan Jepang diprediksi menjadi tantangan berat, mengingat Samurai Biru sudah memastikan tiket ke putaran final dan berambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan di fase grup. Sementara itu, timnas Cina yang masih terpuruk di dasar klasemen juga berusaha bangkit demi menjaga peluang mereka. Namun, FIFA tetap menilai Indonesia sebagai tim yang paling berpotensi mencatat sejarah. Sejarah terkadang seperti roda, berputar dan membawa kita kembali ke titik yang pernah kita lewati. Itulah yang kini dirasakan timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026, tulis FIFA. Penentuan nasib timnas Indonesia akan terjadi pada Juni mendatang saat menghadapi dua laga krusial. Jika mampu lolos, maka Indonesia akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 88 tahun, memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. PSSI dikabarkan hubungi Tristan Goejer, bintang muda Ajax, siap bela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. PSSI dikabarkan telah menghubungi bintang muda Ajax Amsterdam, Tristan Goejer untuk dinaturalisasi masuk timnas Indonesia. Kabar tersebut diungkapkan oleh media Belanda, Voetbal Primeur, Senin, 31 Maret 2025. Dalam laporan tersebut, Voetbal Primeur mengatakan bahwa PSSI berharap agar Tristan Goejer bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia yang berupaya lolos Piala Dunia. Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah menghubungi Tristan Goejer, ujar laporan Voetbal Primeur. Negara Asia itu berharap dapat meyakinkan pemain Ajax, yang dipinjamkan ke PEC Zwolle musim ini, untuk bermain untuk Indonesia, yang dipimpin oleh pelatih nasional Patrick Kluivert, sambung Voetbal Primeur. Lebih lanjut, media Belanda menyebutkan bahwa diskusi antara PSSI dan Tristan Goejer sudah terjalin. Tristan diketahui memiliki darah Maluku. PSSI berharap bahwa Tristan Goejer dapat mengikuti langkah Tom Haye, Mes Hilgers, Dean James,
Joy Pelupesi hingga Ulla Romeni yang menjadi WNI. Diskusi pertama dengan perwakilan Asosiasi Indonesia telah dilakukan, tulis laporan Voetbal Primeor. Negara Asia itu berharap dapat meyakinkan Goijer untuk bermain untuk tim Kluivert di masa mendatang. Tom Haye, Mes Hilgers, Dean James, Joy Pelupesi dan Ulla Romeni, antara lain, mendahuluinya, ucap laporan tersebut. Seperti diketahui, Tristan Goijer memang memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki keturunan Maluku dari sang ibu. Sebelumnya, PSSI telah menjajaki kemungkinan untuk menaturalisasi Goijer menjelang Piala Dunia U20 2023. Namun, proses saat itu dibatalkan karena Goijer mengalami cedera. Tristan Goijer sendiri merupakan pemain Ajax Amsterdam yang kini sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Sebelumnya, ia juga tak menutup kemungkinan soal dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Ia pun mengaku terus perkembangan Timnas Indonesia hingga saat ini. Saya memiliki banyak rasa hormat terhadap bagaimana sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional, kata Tristan dikutip dari Voetbal Primeor. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa depan, kata Goijer. Jika berhasil dinaturalisasi, Tristan Goijer merupakan tambahan tenaga bagi Timnas Indonesia. Ia dapat menjadi pelapis Kevin Dix yang mengisi posisi wing-back kanan Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, ingatkan Patrick Kluivert jangan coba-coba lagi taktik saat lawan Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji ingatkan pelatih Patrick Kluivert, jangan coba-coba lagi menggunakan taktik saat melawan Timnas Cina. Timnas Indonesia melawan Cina bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Apalagi, kata Sumarji, nekat terapkan skema total football lawan Cina. Timnas Indonesia butuh kemenangan di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan Timnas Indonesia bisa menjadikan satu tiket ke putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa terpegang. Sementara Cina, butuh 3 poin juga untuk mengamankan tempat mereka di babak kualifikasi Piala Dunia ini. Sumarji menyadari penuh apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia, target 4 poin di 2 laga terakhir. 3 poin dari Cina dan 1 poin saat melawan Jepang akan menjadi modal Timnas Indonesia tampil di putaran keempat. Sumarji mengatakan Timnas Indonesia tak boleh memandang remeh Timnas Cina sebagai lawan selanjutnya. Patrick Kluivert diminta untuk membuat strategi yang tepat, jangan asal menggunakan skema total football. Timnas Indonesia hanya boleh memainkan gaya bermain seperti itu jika sudah banyak menggelar uji coba. Realistisnya Cina kita dapat 3 poin, Jepang 1 poin, artinya 13 poin untuk melangkah ke round 4, kata Sumarji. Kita tidak boleh mengecilkan Cina, itu yang harus dicamkan terutama bagaimana kita bisa membuat strategi yang paling tepat. Lalu kita menjalin komunikasi dengan pemain-pemain di klub. Kalau kondisi kita belum melakukan uji coba berkali-kali saya kira kita tetap berfokus pada hasil dan belum melakukan total football, imbuhnya. Bukan karena Timnas Indonesia tidak cocok menggunakan skema total football, tetapi menurut Sumarji belum waktunya. Berkaca dari hasil pertandingan melawan Australia lalu dengan kekalahan yang sangat mengejutkan. Kalau mau total football harus dilakukan banyak uji coba. Bukan gak cocok total football, tapi belum saja, pungkas Sumarji. Timnas Indonesia harus bisa belajar dari kekalahan telak saat melawan Australia, meski bisa bangkit melawan Bahrain. Timnas Indonesia harus memiliki gaya bermain paten yang bisa diandalkan, baik itu menggunakan sepak bola pragmatis. Atau apapun itu, yang paling terpenting bagi Timnas Indonesia saat ini hanyalah menang. Bukan permainan cantik. Hanya kemenangan yang bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, tidak dengan bermain cantik. Hal itu harus menjadi fokus Patrick Kluivert dalam membenahi sistem permainan tim asuhannya saat ini. Media Jepang sebut, Timnas Indonesia seperti tim B-nya Timnas Belanda.
Seleksi ketat untuk program naturalisasi timnas Indonesia membuahkan hasil yang manis. Dengan kehadiran para pemain keturunan yang punya pengalaman berkarir di kompetisi bergengsi, timnas Indonesia kini tampil dalam panggung internasional dengan performa menjanjikan. Bahkan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sejauh ini, Indonesia tercatat sebagai tim tersukses yang berhasil melampaui capaian sesama negara Asia Tenggara lainnya. Baik itu sang musuh bebuyutan, Vietnam, hingga Thailand yang digadang-gadang sebagai raksasa ASEAN. Mayoritas pemain yang dinaturalisasi merupakan keturunan dari Belanda. Oleh sebab itu, ada beberapa komentar yang menyebut bahwa timnas Indonesia seperti lapis kedua atau tim B-nya timnas Belanda. Pernyataan serupa dilontarkan pula oleh salah satu media Jepang. Melansir laporan Suara.com, Soccer Digest mengulas perihal komposisi pemain keturunan di kubu timnas Indonesia. Baru-baru ini, ada 3 tambahan amunisi yang mencakup Joey Pelupesi, Dean Ruben James, serta Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia berencana memanggil 11 pemain naturalisasi lagi untuk menghadapi Jepang. Indonesia yang mengalahkan timnas Bahrain untuk meningkatkan harapan lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama, sekali lagi akan membuat kebijakan naturalisasi dalam skala besar, tulisnya, sebagaimana diberitakan media Korea Selatan, yakni Esports News. Seolah-olah mereka telah sama dengan tim B entah Belanda dan mencapai level tim nasional 1,5. Meski pelatih Kluivert menentang bahwa timnas Indonesia seperti sebuah klub, tambahnya. Di laga terakhir grup C, Jai Idzes dan kolega akan bersua dengan Jepang. Laga ini dijadwalkan pada 10 Juni 2025 nanti. Meski gencar melakukan proses naturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, sejatinya ada keseimbangan yang tak boleh dilupakan. Mengingat Indonesia, melalui federasi, juga terus mengupayakan pengembangan talenta muda lokal sebagai program jangka panjang. Bahkan baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menemui Gerald van den Burg selaku pelatih tim U23. Pertemuan tersebut diselenggarakan guna mencari talenta-talenta terbaik usia muda yang bakal nantinya berpotensi promosi ke level senior di masa mendatang. Bertemu dengan pelatih kepala timnas U23, Gerald van den Burg dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain timnas Indonesia, kata Erick Thohir melalui unggahan akun Instagram pribadi, sebagaimana dikutip Antara News. Ia juga menambahkan, kami akan mencari talenta-talenta terbaik asal Indonesia mulai dari usia muda untuk masa depan timnas Indonesia. Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di timnas Indonesia mulai dari level U17, lalu U20, U23, dan senior, tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa dilakukan. Dalam waktu dekat, pasukan timnas U17 yang dilatih oleh Nova Arianto juga akan menunjukkan kemampuannya melalui Piala Asia U17 2025. Kompetisi tersebut akan berlangsung pada 3–20 April mendatang di Arab Saudi. Persiapan matang telah digelar sejak beberapa waktu lalu. Erick Thohir sendiri optimis bahwa skuad Garuda Muda sudah semakin siap untuk tampil. Terlebih lagi, beberapa uji coba yang dijalani Putu Panji CS juga menunjukkan hasil memuaskan. Pada Jumat, 28 Maret 2025, kemarin, timnas berhasil mengalahkan Cina. Erick memastikan, timnas Indonesia U17 terus bersiap supaya bisa menyegel 1 tiket di panggung dunia. Pemain asuhan Nova Arianto sudah tiba di Dubai sejak pertengahan Maret. Tak hanya Cina, mereka dijadwalkan menjalani uji coba lawan UAE dan Australia. Persiapan demi persiapan tentu memang perlu dioptimalkan. Sebab lawan-lawan yang akan dihadapi juga bukan sembarangan. Timnas Indonesia U17 bergabung dengan Korea Selatan, Yaman, serta Afghanistan. Jai Idzes bermimpi bahwa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, menegaskan bahwa peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukan sekadar impian, melainkan hanya menunggu waktu yang tepat. Bek Venezia itu kembali menjadi andalan dalam perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga terakhir, Idzes dipercaya turun sebagai starter saat menghadapi Australia dan Bahrain. Hasilnya,
Timnas Indonesia berhasil mengantongi 3 poin berharga, yang kembali membuka asa untuk melaju ke putaran keempat setelah sempat mengalami kekalahan telak dari Timnas Australia. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Semangat dan kerja keras yang ditunjukkan dalam setiap laga memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Posisi ini hanya terpaut satu angka dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Situasi ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Dalam wawancara resmi bersama Liga Italia, Jai Itzes menegaskan keyakinannya terhadap masa depan Timnas Indonesia. Menurutnya, perjalanan menuju Piala Dunia adalah proses yang membutuhkan waktu. Tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, target tersebut bisa tercapai. Kapan kami akan ke Piala Dunia? Itu hanya masalah waktu, kata Jai Itzes wawancara dengan Liga Italia, Minggu, 30 Maret 2025. Sebagai pemain yang selalu ingin mencapai lebih banyak hal dalam karirnya, Itzes mengungkapkan bahwa membawa Timnas Indonesia ke pentas dunia akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidupnya. Rasa bangga membela Merah Putih semakin membara sejak debutnya pada 21 Maret 2024. Hingga kini, ia telah mencatatkan 11 penampilan dan menyumbangkan 1 gol untuk Timnas Indonesia. Ambisi besar Jai Itzes sejalan dengan semangat yang ditunjukkan seluruh skuad Garuda. Dengan perkembangan positif yang terus terjadi, harapan untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia semakin nyata. Kini, semua tergantung pada konsistensi tim dalam menghadapi sisa pertandingan kualifikasi yang penuh tantangan. Nama Jai Itzes tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain berposisi bek tengah ini menjadi andalan baru Timnas Indonesia, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Italia, Serie A.